Alhamdulillahnya pas, itu benar-benar kayak dapet nilai 9 di IELTS tuh saya merasa gitu. Oh, berarti Akhirnya dari abang situ ini belajarnya autodidak, belajar sendiri autodidak, gitu, autodidak banget. nggak Saya ikut cuman online apa gitu yang les-les gitu. enggak, Bib, enggak. Tapi abang pede banget loh, maksudnya dengan bahasa Inggris yang terbatas, terus Betul. apa namanya, confident to to do the interview gitu, maksudnya iya oke gitu langsung, kayak kok Aku bisa ingat gitu. banget tuh, Bib. Aku ingat banget tuh, Bib. Saat aku interview itu bener-bener shaking. All my hand is shaking. Terus kayak dia ngasih offering itu, kulihat, anjir ini beneran segini. Saya ambil kalkulator. Berapa kalau boleh tahu Anjir wagesnya segitu. yang dia kasih? Waduh. Ada begini deh, bilang gitu. Kamu gak usah pindah. Kita tawarin sponsorship gimana? Dia bilang gitu. Oh, saya nggak ngerti. Gitu. Saya nggak ngerti dong. Abang nggak tahu Saya nggak ngerti pas sponsorship itu. atau gimana? Saat itu saya cuma tahu 462. Oke. 462 doang saya tahu kan. Cuman Karena WHV doang taunya. WHV doang. Sama Oke. student itu pun nggak Ya detail. Allah. Kalau udah Gitu. jalan itu ya Allah, aku merinding. Kalau udah jalan tuh Itu. pasti ada aja. Oke. Sponsorship itu gimana? Bukan kamu sudah sponsorship tiket saya. Dalam hati gue gitu kan. Oh beda bilang gitu. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Podcast ini mostly akan bercerita tentang perjalanan, pengalaman, dan kisah aku di negeri Kanguru sebagai working holiday visa holder, alias pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia. So, the podcast will tell you about my stories, my experience, my journals, and anything about Australia based on my own experience. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Adam mau nih datang ke podcastnya Bibah. Makasih banyak loh Bang. Iya dong. Iya, saya juga senang bisa memberikan sebuah sedikit-sedikit apa yang bisa saya tahu lah. Bismillah. Oke, jadi bingung nih Kikuk. Soalnya Bibah biasanya baru ngundang yang udah deket-deketnya Bibah doang gitu. Nah, Bang Adam ini kan Bibah belum pernah ketemu secara real time ya. Jadinya Iya. kayak kagok Kagok aja. ya, kagok. Santai aja. Iya, Ya ini ada oke. beberapa pertanyaan, termasuk tadi kemarin pertanyaan teman saya itu dimasukin ya. Iya, oke, siap. Siap. Itu rekan kerja saya itu. Oke. Nanti bagian pertanyaannya itu di terakhir-terakhir ya. Terakhir apa-apa terakhir aja. So, Oke, yang pertama ini jelasin cerita dulu, perkenalan dulu, background Perkenalan. Abang. Nama, Background. asal, sama pendidikannya. Iya, mungkin yang belum kenal, halo, nama saya Adam Wahyu Aditya. Cuman saya biasa di sini namanya jadinya Admiral Adam. Itu karena nama dari waktu sekolah ya. Oh, Jadi gitu. saya pakai di sini. Dan orang juga nggak tahu Wahyu dan Aditya itu mereka nggak familiar, jadi agak susah untuk nyebutkan. Jadi saya pakai nama panggungnya Oke. adalah Admiral Adam gitu. Nama panggung. Nama panggung. Saya asal dari Kalimantan, Oke. Balikpapan yang sekarang jadi IKN di Widih. Rame ya. Karena macet jadi saya pindah. Enggak. Jadi saya dari Balikpapan, terus juga pendidikan saya S1 Teknik Sipil Universitas Balikpapan. Itu sebenarnya itu bukan jurusan tujuan ya, karena maunya saya itu masuknya ke geodesi, cuman di Balikpapan tuh tidak ada. Apa Jadi geodesi? Apa tuh? geodesi itu Kayak geodesi batu-batuan gitu nggak sih? bener. Ya kinda like that. Awam, Jadi orang awam ini. bener, jadi kayak kalau geodesi itu kan kita mempelajari 3 elemen. Kalau kita dulu ngomongnya avatar, jadi darat kita pelajari, laut dalamnya kita pelajari, Oke. hidrografinya, sama terakhir udara satelit. Gitu. Jadi karena nggak ada, yang paling dekat dengan jurusan itu di Kalimantan adalah sipil. Jadi ya udah deh saya ngambil sipil. Pasti. Teknik sipil emang ini mendekati.
Apa? Teknik sipil untuk semester 1 mempelajari tentang apa yang saya kerjain di sini. Walaupun cuma semester 1. Semester 2. Jadi masih ada relate-nya. Itu nanti bisa connect ke kenapa bisa dapat 482 gitu. Wih, mantap. Gitu. Keren banget ini Bang Adam. Saya sambil ngopi ya. Gak apa-apa, santai. Kita ngobrol santai soalnya ini. Enggak materi kelas. Gak materi kelas. Iya. Terus sebelum ke Australia kerjaannya apa? Udah sempat kerja belum? Udah kebetulan kerja di Indonesia saya itu sebagai surveyor engineering. Itu mulai dari 2010. Wah, Jadi berarti kerja jadi dari udah umur berapa itu Abang? Nah, ini agak klise ya, pas agak lagi lucu ya. kuliah ya? Lulus sekolah saat itu bapak ibu lagi di PHK saat itu. Jadi saya nggak mungkin untuk nge-push saya pengen kuliah. Jadi saya saat itu kerja. Saya kerja dulu. Kerja dulu. Sekolah saya kan satu jurusan dengan apa yang saya kerjain sekarang. Jadi pas saya lulus sekolah, saya dapat kerjaan. Itu pertama jadi cleaner, habis itu almarhum senior saya ngajakin kerja nih, kamu nggak jadi seperti yang kamu sekolah itu? Oh mau, akhirnya ya udah saya jalanin terus. Habis itu sampai detik terakhir itu pembangunan kilang Balikpapan yang pelebaran itu masuk di situ terakhir, jadi udah at least 13 tahun lah sebagian kerjaan sekarang gitu. Allah, mantep banget. Karena saya tipikalnya dibilang tekun enggak juga ya, karena saat itu saya bisanya itu ya saya dalami aja gitu. Berarti kuliahnya nggak langsung, berarti habis kerja berapa tahun baru kuliah? Betul, saya kuliah 2017 saya kuliah. Oh, baru 7 tahun kuliah baru 7 tahun kerja baru kuliah ya berarti. Baru ada kesempatan untuk kuliah saat itu karena memang tidak memungkinkan, karena saat itu kan saya pindah-pindah. Ya, saya ke Jakarta, saya pindah ke regionalnya Kalimantan yang hutan-hutan gitu, terus beberapa tempat yang memang nggak bisa untuk kuliah. Nah, 2017 ada kesempatan saya kerja di dekat Balikpapan kotanya. Saat itu ibu kalau nggak salah adalah sedikit pegangan mau kuliah atau mau beli alat untuk saya kerja, karena saya mikirnya yaudah deh saya kuliah aja. Jadi saat itu saya kuliah, saya nikah juga 2016 dan itu saya kerja juga. Jadi saya itu ngejalanin 3, kerja juga, jadi kepala rumah tangga juga, kuliah juga. Jadi stressful banget deh. Iya. Stressful. Tapi hebat loh bisa menjalani itu. Ya berkat inilah teman-teman kerjaan juga bisa saling support. Soalnya biasanya tuh orang yang udah kerja kadang males buat kuliah lagi. Bener. Gitu, kayak ngapain gitu kan. Iya, itu makanya kemarin karena ada titik jenuh lah ya dalam pekerjaan. Jadi ada kesempatan kuliah, ya udah deh kuliah aja gitu. Ya mencoba hal yang baru gitu. Tapi setelah kuliah jabatannya naik atau gimana, apa sama aja? Lebih ke kalau untuk jabatan kerjaan saya itu sebenarnya jenjangnya tuh nggak panjang, jadi cuma sebagai asisten surveyor, senior surveyor, sama terakhir ya sudah sampai mentok di senior surveyor aja. Okay. Kalau di sini banyak ternyata, dan itu saya bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, bisa diusahakan lah ya. Ya berarti bisa. Keren loh, maksudnya kan biasanya kalau misal orang mikir kan kuliah buat ini kan kayak naik jabatan kayak gitu, tapi abang kayak kuliah buat hal yang baru. Coba hal yang benar, jadi kuliah buat hal yang baru. Belajar dan udah siap konsekuensinya, karena kan kalau saya kan swasta ya kuliahnya, jadi ada kuliah malam gitu. Okay. Jadi jam 5 sampai jam. Berarti itu 9. Full time kuliah atau yang buat part time yang buat full time kuliah? Gimana? Jadi
ada momen saya kalau ya Bimo tahu sendiri kalau lagi uji kompetensi atau enggak ujian kan kita harus datang lebih cepat ya. Iya. Itu saya kadang kalau ke kampus itu pakai baju. Kalau kita di Pertamina kan ada coverall wear pack gitu ya. Iya. Jadi yang lain itu pakai levis, pakai blazer yang model banget, yang stylish banget. Saya datang pakai baju itu. Baju Pertamina. Baju kebanggaan. Coverall. Berarti abang Walaupun ini bukan di Pertaminanya ya. Oh, oke. Berarti abang ini kerjanya kayak pertambangan gitu atau pembangunan konstruksi atau gimana? Ah itu dia pembangunan sama konstruksi sih lebih tepatnya. Jadi kayak orang mau bikin jalur pipa itu mau kemana sih arahnya? Nah itu kita yang nentukan titiknya ke sini, titik ke sini. Terus kalau mau pondasi itu juga harus ditentukan, misalkan tingginya berapa, beda tingginya berapa. Nah itu kerjaan saya itu. Oke. Keren. Terima kasih. Terus tahu WHV dari mana asalnya? Kok maksudnya tahu WHV dari Instagram kah atau orang-orang terdekat kah? Itu jujur pas itu gabut banget karena pas itu ya ini serius ya itu gabut karena saat itu yang 2020 tuh COVID ya. Oh iya benar. Nah, Iya. karena saya saat itu kerja di Hyundai Engineering Construction di RDMP gitu. Itu perusahaan Korea gitu ya. Jadi pas itu tuh udah dalam titik bukan jenuh ya. Saat itu saya masuk 2021, 2020 saya udah mempelajarin. 2021 itu saya sudah coba nge-apply job untuk di Australia. Karena saya punya LinkedIn ya. LinkedIn itu kan connection saya alhamdulillah lumayan banyak dan ada iklan kayak ada surveyor nih bilang itu di Australia. Oh gila. Saya ngitung-ngitung annualnya nggak masuk akal nih. Serius nih segini gitu kan. Jadi akhirnya saya coba untuk masuk dan saya nge-apply dan itu mungkin ada 10 CV saya ditolak mentah-mentah karena saya ya ibaratnya mereka nggak tahu siapa sih ini orang Indo nge-apply sampai saya pernah di-block sama satu recruiter karena saya nge-apply 3 job dan itu semuanya ditolak dan di-block gitu. Buset, di-block Karena saya terlalu banyak mungkin dikira saya scam gitu. Right. Abang apply-nya lewat LinkedIn atau email atau gimana? Kebanyakan email karena kan mereka masih nge-post email gitu dan saya juga saat itu ditolak akhirnya saya sempat nggak mau nyerah gitu tetap apply tapi tetap ketolak juga. Nah kebetulan saya ikut assessment untuk survei itu saya masih masuk kriteria dan itu cuman kayak skill assessment sederhana gitu. Akhirnya ada saya sempat pelatihan itu. Dia bilang, "Dem, kalau kamu mau kesini, kamu nggak bisa kalau langsung loncat karena saingan kamu bakal kalah sama yang UK, sama kalah yang dari negara-negara lain yang kayak Filipina apa sebagainya." Oh gitu, jadi harus cari celahnya di mana. Oh gitu, akhirnya Itu teman abang yang bilang gitu. Itu dari bukan recruiter jadi kalau kita pelatihan kan ada saya ikut pelatihan tapi beberapa negara gitu ya. Ada yang dari Prancis. Nah teman saya yang dari Australia ini itu dia ngasih tahu kalau kamu mau ke sini kamu coba cari visa yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Oh gitu, cari ada pilihannya student aja saat itu, student aja. Nah VHV itu lagi close bordernya. Iya. Benar kan, lagi close. Aduh kayak apa nih kebilang akhirnya. Berarti abang udah nyari terus ketemu tuh. Ketemu WHV dan gitu. Ketemu WHV itu saat itu adalah pas saya mau scroll TikTok, Instagram itu si Dijen itu kalau nggak salah bilang working holiday visa akan dibuka. Oke. Nah saat itu saya mikirnya apa ini? Saya pelajari lah kan, saya pelajari dan itu komennya yang di Jen Imigrasi belum ada sama sekali yang bakal komen SDO WHV kayak sekarang ya kan. Jadi apa ini ya saya pelajari. Oh gini. Oh ini bisa nih, ada satu peluang. Nah tapi terbentur di usia. Ini akan nge-link lagi ke pertanyaan berikutnya. Di usia itu adalah 30 kan.
Saat itu saya 29 awal. Jadi kalau Mepet saya sudah banget itu, ya. mepet banget. Saya granted saya usia 29 September. Iya. Masuk tahun berikutnya 30. Jadi estimasi saya cuma bertahan 2 tahun saat itu. Tapi Iya. namanya ada satu celah seujung jari ini, akhirnya saya coba tuh. Tapi berarti abang Gitu. memang tujuannya ke sini itu emang udah fokus mau nyari kerjaan yang surveyor itu ya? Sebelumnya justru pengen seperti teman-teman yang lain kayak farming dan sebagainya dan Oh, oke. jadi kan katanya bisa extend sampai 2 tahun 3 tahun. Akhirnya kayaknya masuk di job YouTube boleh deh. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya farming aja gitu. Jadi saya mau ngelepas jaket kerjaan saya nih katanya, tanda kutip. Cari hal yang baru lah ya. Gitu. Cari hal baru. Begitu udah ternyata ada change terus dibuka, itu ada 4.400 kuota Iya. 4.000-an gitu ya kan, Beba ingat tuh pasti. Nah war-nya pagi biasa lah ya, padat lah sebagainya. Nah saat itu belum ada masalah calo. Oh iya. Aku Biba cuma denger kalau misalnya ada calo, tapi nggak tahu beneran apa enggak. Oke. Di saat itu, kalau saya bilang itu jujur nggak ada calo. Karena apa? Karena memang wajar kalau pagi karena semua orang masuk kan. Nah, turn to jam 2 itu udah mulai senggang nih. Saya masukin nama saya, masuk. Tapi saya salah jenis kelaminnya. Klik, ya kan? Salah klik terus. Salah keklik, bener. Karena saya takut, ya kan? Saya worry pakai akun istri saya. Oke. Istri saya masuk tapi saya salah apa gitu, saya lupa ada salah apa gitu. Akhirnya coba deh pakai punyanya anak saya kan ada akunnya juga. Oh, iya. Masuk ya, tiga-tiga itu masuk tapi dan salah isi atau gimana? Yang punya anak saya bener, jadi lengkap udah jenis kelaminnya, usia apa, dan tiga-tiganya dapat SDWHV. Gimana ceritanya itu? Karena kan namanya sama semua, nama saya juga nama saya, KTP saya. Yang membedakan adalah akunnya 3. Akunnya itu ada 3. Tapi tiga-tiganya dapat SDWHP. Dapat. Berarti abang dapat 3 kuota? Atau gimana? Sebenarnya salah ya, harus kata saya kan berarti kan tapi saat itu benar-benar dapat Jadi dapat 3 letter gitu. 3 letter dan itu namanya nama saya semua. Wah, abang nih nyuri kuota ini. Kalau aku saat itu kita punya Telegram, saya tanya semua dan semuanya dapat saat itu. Jadi nggak ada yang nggak kebagian. Justru besoknya lagi itu tetap masih bisa masukin, Bib. Oh iya, berarti memang Bener. mungkin berarti pas lagi awal-awal COVID itu mereka langsung break 4.400. Iya, Oh, langsung pantes. buka. Soalnya kan sekarang ini dibagi 3 kan, 4.400 tiga kloter gitu. Oke. Waktu zamannya Bibah itu cuma 1.000. Bibah tahun berapa? 2000 berapa? 2019. Oh iya. Iya kan, udah Bibah, 2019 iya. saya masih Bibah kepikiran. Iya, Bibah Saya belum kesini lulus kan kuliah. sebelum COVID. Abang kan baru nyari karena COVID. Iya, itu sana karena COVID kemarin. Jadi masih Iya. ketolong. Gitu. Masih kuota masih 1.000 dan itu setahun cuma dikit sekali. Iya. Oh. Jadi pas lagi nggak masukin katanya si ini ya, akun imigrasinya itu dia bilang yang masuk yang akses ke website itu kan kalau nggak salah tahun itu tuh pertama kali ini online. Sebelumnya kan Online. dia pakai apa sih, nggak tahu aku kayak surat gitu kayaknya kalau nggak salah. Itu pertama kali online. Nah jadi langsung down kayak beberapa jam tuh kayak tiba-tiba ngeblank kayak gitu-gitulah pokoknya. Soalnya kata dia yang akses 13.000. Nggak tahu itu satu orang pakai berapa, tapi kayak 13.000 kayak siapa itu dapat kuota tuh kayak ya Allah kok bisa ya gitu. Oh bisa ya. Iya, Nggak nyangka itu aja gitu. itu saya juga sampai pakai speedy yang berapa giga gitu. Saya nambah booster, tetap nggak dapet, Bib. Tetap nggak dapet saat itu. Pasnya Karena kapan? memang
yang angkatan saya kemarin, jadi kita bilang angkatan pertama setelah COVID ya. Jadi kita nggak menghitung yang sebelum COVID. Jadi jam 10 kalau nggak salah, jam 10 itu udah padat, sudah nggak bisa masuk. Saya sama teman saya ada satu angkatan, si Kelvin, namanya Kelvin itu, dia bilang, oh ini nggak bisa nih masuk. Jadi Telegram rame tuh, sekali masuk 50 komplain kan, kenapa ini. Habis itu pertama ada yang sudah bisa masuk 1, wah itu udah kita selamatin lah, congratulations lah. Lama-lama 2, lama-lama 10, lama-lama 1 persatu tuh setiap grup itu dapat. Termasuk kemarin itu saya sudah pasarnya tuh udah jam 3 atau jam 4 itu nggak dapat. Jam 3 sore. Padahal mulai dari jam 9. Jam 9 kan, kita pagi kan. Karena kan kalau di Kalimantan jam 10. Beda sejam kan. Okay. Jadi udah nggak dapet. Akhirnya saya di motor tuh mau ke warnet. Udahlah nggak dapet ini lah. Akhirnya pas jam 4 apa jam 5 tuh coba lah terakhir gitu. Pelan-pelan ngetik, masuk. Kedua masuk. 3 sampai habis dapet akhirnya. Tapi angkatan gue dulu pakai dapat 3 itu. Dapat 3 itu. Nah, karena kan kita cepet-cepetan kan, cepetan dong pasti gitu. Berarti Biba dulu harus ke Jakarta ya, kalau nggak salah. Masih harus ke Jakarta ya. Habis dapat kuota, kan kita online buat dapat kuotanya kan. Nah, terus kita ke Jakarta buat ini SRPI, dulu namanya SRPI kayak SDU. SRPI benar ya, SRPI. Jadi buat interview, sebenarnya nggak interview, dia kayak buat ngecek berkas doang sih sebenarnya, kayak itu berkasnya asli apa enggak gitu. Nah, gitu. Untungnya Bibah kerjanya di Jakarta, masih di Depok. Enak ya. Ini ada dekat, jadi kayak enak. Tapi memang ini sih Bang, itu udah kayak rencana dari, kan aku pengen ikut WHV dari kuliah. Jadi kayak nyari kerjaan yang di Jakarta buat bisa ngurus WHV gitu biar gampang. Gitu. Iya itu saya nggak perlu ke Jakarta. Iya, enak sekarang nggak perlu ke Jakarta. Soalnya banyak yang dari luar Jawa. Kalau misalnya di Jawa kan masih gampang ya aksesnya. Benar. Banyak yang dari luar Jawa tuh kasihan kadang. Soalnya ada yang dia udah flight, udah maksudnya udah ke Jakarta, ternyata bawa ada yang salah atau gimana dokumennya, terus dia dibatal. Kan kasihan ya, maksudnya udah beli tiket, udah hotel dan segala macam, ternyata nggak rezekinya gitu loh. Iya. WHV berarti kalau misal syarat-syarat WHV apa yang paling susah buat abang? Gak ada yang susah. Di saat saya kemarin ya, saya banyak gambling itu sebenarnya di IELTS kemarin. Di IELTS itu, terus kalau bank referensi itu kemarin saya tolong sama ibu ya. Jadi untungnya kemarin nggak perlu pakai rekening koran, jadi pakai bank reference. Iya sih. Nah yang gambling itu IELTS-nya kemarin, karena pas itu saya ada dapat kayak tunjangan lah ya dari kantor gitu. Saya mikirnya, aduh ini buat IELTS kalau gagal ini saya hilang nih uang 3 juta ya kan. Sayang kan. Berbekal ini aja, dulu sempat kerja di housekeeping di Aston Balikpapan gitu. Memang banyakan dari orang-orang luar. Jadi saya mau nggak mau dalam setahun itu, tahun 2010 sempat ada basic sedikit banget untuk bahasa Inggrisnya gitu. Akhirnya terus kerja di Hyundai juga sama orang Korea juga, bahasanya mereka kan bahasa Inggris juga tapi tidak fluent gitu loh. Jadi kita masih bisa paham dan dia bikin untuk berani untuk speaking gitu. Akhirnya saya coba tuh. Soalnya saya kan bukan native speaker, jadi kayak sama-sama. Betul. Jadi at least take 3 minggu deh saya coba pelajari dari YouTube, dan saya menyadari kelemahan saya di writing gitu. Sebenarnya lama semua ya, cuman saya lebih untuk give up untuk writing, untuk writing. Berarti gitu. Karena abang ambil general test berarti? Saat itu general test dan ada 20 peserta dan itu semuanya akademik kecuali saya yang general. Jadi orang-orang ini pada mau kuliah, pada kemana, sampai saya ketemu teman saya sekarang di Belanda, ketemu di Belanda, dia sekarang di Belanda kuliah. Dia bilang,
sorry nggak enak badan aku bang, katanya nggak maksimal. Oh ya udah, mikirnya nilainya sama lah ya sama saya. Udah keluar nilai berapa nilainya, nah anu bang nggak full nggak maksimal, berapa 7,5 akademik. Oh kaget saya langsung. Gila. Iya, saya buat sekolah kan minimal 7 kalau nggak salah beasiswa. 7 betul, dan dia tuh dengan santainya ngomong kayak, iya bang, aku nggak begitu, nggak enak badan, flu. Aduh gila, dapat 7,5. Saya saat itu cuma dapat pas banget 4,5 saat itu. Saya. Oke, alhamdulillah pas ya. Alhamdulillahnya pas, itu benar-benar kayak dapat nilai 9 di IELTS tuh saya merasa gitu. Berarti Akhirnya dari abang situ, ini belajarnya autodidak, belajar sendiri gitu. autodidak banget. Nggak Saya ikut cuma online apa gitu yang les-les gitu. enggak, Bib, enggak. You know what? Sempet. Waktu aku masuk di Biba dulu, IELTS apa PTE? IELTS. Soalnya IELTS. zamanku dulu belum ada, cuman yang diterima cuman IELTS doang. Dia nggak terima TOEFL, TOEFL, IBT, IBT. sama PTE belum terima mereka. Mereka baru terima setelah COVID. Oh gitu. You know what? Waktu writing section itu ada 2 ya, 250 sama 250. Iya. Yang 250 saya skip. Hah? Oke. Saya skip, benar-benar saya skip. Jadi strategi saya saat itu adalah jangan dicontoh ya, jangan dicontoh banget. Strategi saya adalah apa yang menjadi strong di saya kuatin, kayak speakingnya biar nggak nervous, terus readingnya juga saya sampai malam baca. Nice, writing saya benar-benar yang mentok paling 20-50 kata stop. Jadi daripada saya mau mencoba strong di writing, mending saya skip daripada saya KO di writing habis Berarti waktu yang kan akhirnya. abang nulisnya yang writing section 2, apa yang kedua, apa yang pertama? Yang 250 kan, yang pertama kan kalau nggak salah 150 ya. Oh, oke. Yang 250. Tapi memang Yang 250 kan, saya skip. tapi itu kayak ini sih tips sih, maksudnya kayak strategi juga sih. Soalnya katanya, soalnya emang bilang kalau misalnya yang writing section yang pertama yang 150 itu dia ambil nilainya 40%. Oh, gitu. Yang kedua itu dia ambil 60%. Jadi memang Bibah kan ikut 1 bulan ini apa namanya kursus gitu kan. Kursus. Dia bilang kalau misal kamu nggak bisa ini bagi waktu kan kita dikasih cuma 60 menit ya buat ngerjain 2 itu kan. Betul. Dia bilang betul. kamu kerjain yang kedua dulu gitu. Soalnya dia ambil nilai yang paling tinggi. Tinggi. Oh gitu. Bagus nih tips nih. Gitu. Saya baru tahu malah. Iya. Wah, mantap Itu sih. saya. Tapi emang kalau misal udah jalannya itu pasti dilancar-lancar aja sih, Bang. Maksudnya Iya, mungkin ya. yang penting kitanya udah berusaha maksimal kan. Itu kebetulan, dan itu juga satu kebetulannya adalah pertama kalinya IELTS itu diadakan di Balikpapan. Oh. Biasanya Samarinda. Biasanya di Oke. Samarinda. Jauh Jadi banget pas berarti itu saya- Samarinda ke Balikpapan. Kalau naik Ya mobil. drive 2 jam lah, 2 jam. Oke. Kalau sekarang sejaman ya karena udah ada tol. Jadi pas itu saya cari di Google itu nggak ada karena kan COVID kan. Nggak ada COVID, aduh. Akhirnya satu itu ada namanya di tempat saya itu kebetulan deket rumah. Itu dia bilang training itu tuh sempat dibikin tuh saya lupa bulan apa gitu ya kalau nggak salah Januari kalau nggak salah. Itu mulainya dari November dan itu diundur sampai 3 kali karena kuotanya belum penuh. Oke. Gitu. Jadi ya udah akhirnya ngikut aja, akhirnya diundur. Ya udah kesempatan belajar lagi gitu. Akhirnya pas hari H itu. Iya sih. Banyak dramanya. Iya pastilah. Banyak Teman-teman dramanya. WHV kayaknya nggak ada yang mulus, yang los itu nggak ada, kayak pasti ada. Iya. Ada drama, ada cerita gitu. Ada yang mungkin uangnya mungkin biar cuma 200 juta bisa digajikan bank reference tapi bahasa Inggrisnya nggak bisa. Emang Ada bisa? yang misalkan dia punya bank reference 200 juta. Iya. Tapi IELTS-nya nggak penuh, kan nggak bisa juga. Iya bener betul. kan? Iya sih Nah, ya benar-benar. ada juga teman-teman yang udah IELTS-nya mungkin 8 ke atas tapi bank reference-nya mungkin nggak bisa mencukupi. Ada tuh. Itu Iya, cerita-cerita pasti banyak. di kami. Banyak banget. Pertanyaan selanjutnya tadi udah dijawab sih sebenarnya, umur
podcast Umur sampai di Australia? Australia saya 29 lewat hampir 5 bulan lah. Oke, berarti Oh iya, September. masih ada waktu lah ya buat Iya. ini apply second year. Saat itu berpikirnya ya cuman maksimal 2 tahun pulang gitu aja. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misal ini 29 apply second year, habis itu cari payslip buat third year bisa sih Bang. Kalau misal masih. Bisa. Iya bisa. Bisa. Banyak kok temennya Bibah. Soalnya kalau misal masih umur 30 meskipun 30 akhir, pokoknya sebelum 31 aja dia masih bisa apply. Iya, benar. Third Saat year. itu apa namanya? Udah kepikirannya bakalan kerja farming atau enggak apapun itulah ya. Cuman apa namanya? Sayangnya waktu saya bab barunya adalah saat saya medical assessment. Kan kita tuh dapat tuh medical examination, ya kan? Nah, saat medical examination itu saya itu lagi iseng. Ya iseng, saya upload di LinkedIn saya. Jadi saya bikin status saat itu adalah start for a new journey, saya bilang gitu. Terus uploadnya adalah medical examination. Nah, on a day saat itu selang 3 hari itu ada satu DM masuk ke LinkedIn saya. Kayak ya gitu, kamu mau ke Australia katanya. Oh iya, bilang itu, kamu sebagai surveyor ya, saya tahu kamu sebagai surveyor, saya lihat kamu profil kamu banyak banget pengalaman. Oh iya, dia bilang, you wanna try to work in here ketika kamu sudah sampai di sini, dia bilang gitu. Saya bilang, iya, ya udah, why not gitu kan. Padahal itu Abang belum sampai Australia, masih di Indo. Saya masih pakai seragam Wearpack saat itu. Oh, enggak maksudnya di Indo atau di Australia? Masih di Indo, Oh, saya oke. masih di Indo. Jadi masih medical examination baru keluar. Berarti kan saya harus MCU kan. Nah, sebelum MCU Padahal itu belum granted juga ya itu visanya. belum granted. Masya Jadi Allah. saat itu iseng-iseng upload itu start for journey #Australia gitu. Udah habis itu udah saya never mind anything gitu, kayak nggak ada mikir apa gitu, sudahlah upload aja. Ternyata satu recruiter gitu kayak kamu surveyor ya? Iya, saya lihat kamu gini. Kapan kamu ke Australia? Ya nggak sejawab, nggak tahu, bilang gitu, masih mau MCU gitu. Iya, Akhirnya dia bilang once you finish medical check up, send message to me for after that. Oh iya, aku bilang, aku balas. Akhirnya udahlah, saya juga mikir apa karena mikirnya ya udahlah, nanti apa sih, paling orang ini juga nanya doang, karena udah sering ketolak kan, jadi udah kayak mati rasa gitu. Jadi Iya. Kayak nggak mau berharap gitu. ya udahlah, nggak mau berharap, sakit soalnya. Habis itu saya do the medical check up. Saya ke Makassar, saat itu saya ke Makassar dengan uang yang pas banget. Saya MCU, habis itu udah MCU siang langsung saya balik. Sempat saya jalan-jalan langsung balik. Nunggu berapa lama gitu Bib ya, saya lupa gitu. Habis itu medicalnya tuh jadi, nunggu. Pas saya lagi di site itu ada email notification kan, pas itu granted. Nah, Okay. granted. Habis itu saya hubungi lagi nih orang, saya kirimlah visa granted saya akhirnya, dan quick respon banget, cepet banget responnya. Jadi saat itu sore dia langsung bilang, oh iya ini udah kita terima, kita ada waktu nggak untuk interview, bilang gitu. Wah, boleh lah kalau interview ya kan. Akhirnya tetap saya tapi nggak berpikir ini ada harapan. Saya mikirnya ya udahlah, paling pengen tanya-tanya. Akhirnya saya pakai handphone ini juga yang belakangnya kameranya retak. Jadi saya cuman pakai face gitu. Saya ke gudang kerjaan itu, nggak ada orang kan. Terus saya ngobrol gitu, jelasin dengan segala keterbatasan bahasa Inggris saya. Akhirnya udah pernah sih dulu ya, interview gitu. Habis itu sudah besok atau lusa itu dari ownernya si employer itu email, hai Adam, gini dan sebagainya, tanya sebagainya, kita bisa nggak interview untuk ke technical, dia bilang gitu. Oh boleh, bilang gitu. Berarti dia second interview ya, kayak interview second interview.
interview, second interview. Terus udah ngobrol gitu, dia kayak ngasih demo video tentang kerjaan gitu. Saya bilang oke, kamu tahu ini? Tahu, karena saya udah pernah akhirnya akhirnya habis itu udah offering letter keluar. Gitu. Really? Offering letter keluar. Yes, exactly. Jadi How? Is that easy? ya, jadi itu kamu tahu nih Pak, aku tuh cuman pakai jaket, saya cuma pakai celana pendek karena interview di kamar. Iya, oke. Akhirnya dia. Tapi pas abang itu berarti interview. kasih resume to them? Just use my account LinkedIn? Oh, oke. Jadi LinkedIn. Jadi dia kan LinkedIn kan bisa kita print as a CV. Iya, Kasih kan benar. gitu. Habis itu interview, selang berapa? Saat itu juga kok nggak lama. Saya interview pagi, siang, habis zuhur itu kirim PDF-nya banyak, ada 4 kalau nggak salah. Apa ini? Offering letter kan, kita masukin offering letter kalau kamu berminat, kamu tanda tangan dan sebagainya. Pertanyaan aku satu, kenapa dia nggak nanya kenapa banyak banget dokumennya, bilang itu. Saya bilang oh iya itu jadi memang dijelasin tentang standar wages-nya berapa, terus dari government syarat medical superannuation itu apa, jelasin gitu. Ya. Jadi benar-benar ngasih edukasi banget. Iya, semuanya yang dia ini. Dan Berarti itu saya masih awam. itu company government atau private company? Lebih ke government employer sih kalau aku bilang, karena dia ngerjain proyek-proyek pemerintah, government. Jadi saya lihat offering letternya. Tapi abang pede banget loh, maksudnya dengan bahasa Inggris yang terbatas, terus confident to do the interview gitu, maksudnya iya oke gitu langsung kayak kok bisa? Aku ingat banget tuh Bib, saat aku interview itu bener-bener shaking, all my hand is shaking. Terus kayak dia ngasih offering itu, kulihat anjir ini beneran segini. Saya ambil kalkulator. Berapa kalau boleh tahu wagesnya Segitu. yang dia kasih? Waduh. Kalau boleh tahu nih, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Pokoknya saya kalau ditanya berapa per day-nya, saya nggak tahu ya per day-nya berapa. Cuman yang jelas Itu hourly payment atau gimana? no annual salary. Oke. Annual salary. Oh. Gitu. Jadi Oh, berarti langsung dikontrak full timer ya? full time ya, saat itu full time. Dan Terus dia bilang annual salary itu kalau full timer ada peak seasonnya atau dia cuman 8 jam sehari, 5 hari kerja gitu? kalau saat itu itu kita dikasihnya itu 12 jam. Itu Senin sampai Sabtu setengah hari, Jumat full. Dan ternyata fakta yang luar saya tahu adalah banyak pegawai-pegawai yang ditawarin kerjaan sama si perusahaan saya, perusahaan sekarang saya kerjain ini, banyak yang nggak mau. Kenapa? Why? That's long hours. Oh, long hours, yes. Yeah, exactly. so Australian never take the long Australia hours. never want to try again. So even though Filipina juga kadang nggak mau, kadang-kadang. Iya, karena terlalu panjang. Dan mereka udah piatu nggak mau. Dia tuh pengen itu yang work life balance, yang kerja cuma 9 sampai 3. Iya, bener. Yang mau long Iya hour kan? itu cuman backpacker doang sih. Backpacker. Dan saat itu saya ditanya, kamu siap nggak bekerja 12 jam? Pertanyaan saya adalah, saya tanya balik, kamu kok boleh tahu tempat kerjamu jam berapa mulainya? Dan saya mulainya jam 5 pagi sampai jam 6 jam 6 subuh jam 6 sore. Jadi udah 13 jam. Saya 13 jam malah, jadi ya easy gitu loh. Oke. Easy 12 jam. Mungkin dia gitu. kayak, wow hebat ini orangnya bisa kerja 13 jam. Enggak, 13 jam. Terus kamu dapat benefitnya apa? Ya nggak ada. Terus dia terakhir lihat. Sukarela aja, mungkin volunteer. Iya, terus dia kayak minta, boleh nggak aku lihat payslip kamu terakhir gitu. Ku kasih kan. Beneran dia bilang, nanya? Really?
Dia cuma pengen tahu. Jadi kita sudah tahap yang udah nyantai gitu lah bicara. Boleh Mungkin dia nggak lihat kayak pengen payslip kamu? ini orang bisa apa namanya? Aku bisa nggak yang yakinin orang dengan gaji segini cukup nggak ya gitu kali ya, makanya dia Iya, nanya- mungkin. dia nanya Dan payslip. dia dan dia itu sempat kaget dengan nominal. Tahu sendiri kan di Indo tuh Iya. nominal nolnya gede kan. Dan dia kaget. Itu berapa kok di Australian dollar? Banyak banget gila bilang gitu. Itu tahu aja kalau rupiah. Gak tahu aja dia rupiah berapa. Aduh. Gitu. Oh gitu, akhirnya ya udah. Back to story. Abis itu abis itu udah CEO udah interview. Terakhir sih admin manajernya yang bagian ngurusin flightnya, ngurusin kontrak dan sebagainya. Oke. Berarti Dia tanya, Kak, dia urusin semuanya itu, abang, flight dan lain-lain. alhamdulillahnya pas itu dia bilang, kamu kapan bisa berangkat ke sini katanya gitu. Kan udah granted nih katanya. Ya namanya kita mah orangnya, saya kan jujur ya. Saya nunggu akhir bulan lah karena saya belum gajian gitu. Jadi akhir bulan saya bakal ini. Nah, di situ lucunya. Dia bilang, "Kamu bisa nggak berangkat tanggal 10?" Dia bilang gitu. 10 September. Saya ingat banget itu, 10 September berarti abang mintanya akhir September. Saya minta 25 atau 30 karena kan saya harus prepare, belum gajian dan tiket mahal lah saat itu. Habis itu dia ngomong kalau nggak salah gini, oke deh kita siap, kita mau untuk bayarin tiket kamu, terus nanti kamu di sini kita kasih 2 minggu akomodasi, it's okay, dia bilang gitu. Ya kenapa enggak gitu. Jadi dia bilang, oh gitu, akhirnya tanggal berapa kamu mau saya berangkat? Dia bilang gitu. Pokoknya sebelum tanggal 15 karena tanggal 15 kita udah sign kontrak sama government, kita harus mulai kerja dari itu. Oh ya udah, akhirnya itu saat itu tanggal 2, jadi saya tanggal 10 dan itu benar-benar dadakan banget kan. Jadi oke, akhirnya saya kalau nggak salah pas itu sebenarnya ada sih untuk beli tiket tuh ada, cuma gila mahal banget ya saat itu. 8 jutaan September itu. Akhirnya oke, saya prepare untuk flight. Habis itu saya dikasih tuh ininya, nanti kamu udah sampai sini, ini alamat akomodasi kamu, nanti kamu tinggal datang. Saya lihat dan kan di situ tuh ada resip paling bawah. Iya. Ya kan? Saya kaget itu lihat itu tuh kalau nggak salah, kalau saat itu tuh dia per day 2 minggu itu hampir 4.500 untuk 2 minggu itu. 4.500 untuk 2 minggu berarti dia 4.500. hitungannya per day ya. Hitungannya per day, jadi 4.000 itu akomodasinya. Jadi saya kaget, saya ngomong sama ibu saya. Aduh, gak tahu gitu aku minta ini cashnya aja. Iya tuh resipnya sih aku 4.500, saya gila itu 45 juta. Gila, mahal banget Guys, ini. 4.500 itu 45 juta guys. 45 juta. 2 minggu doang. Cuman mendatangkan orang jauh-jauh dari Kalimantan yang nggak tahu gimana attitude-nya saat itu ya. Iya, maksudnya Dia kok bisa ya dia maksudnya apa ya, percaya aja gitu loh. Tapi ya itulah. karena emang butuh. Itulah. Tapi Jadi memang emang lihat butuh dari saat itu. pengalaman kerjanya abang 17 tahun kerja kan. Enggak 13. Oh, sorry. Tambahin. Oke, 13 tahun kerja itu udah kayak aduh nggak tahu lagi aku, banyak Mungkin- banget itu pasti pengalamannya. Mungkin saat itu adalah karena saya menjaga account LinkedIn saya tuh lebih ke profesional kerja aja. Jadi jangan ada ngepost shit post kayak ngebangin bahas politik atau ngebahas head comment. Jadi saya nggak pernah. Jadi bener-bener saya jaga ini CV ini connection saya udah banyak nih. Jadi bener-bener saya harus ngepost sesuai juga kerjaan saya terus. Dan memang saat itu beberapa banyak yang ngelihat kan itu sedang melihat profil Anda kalau di LinkedIn kan. Nah, itu banyak banget tuh yang react itu kayak banyak gitu. Jadi benar-benar saya post yang benar-benar kerjaan, technically. Jadi nggak ada yang benar-benar beda sama Instagram ya. Jadi LinkedIn benar-benar profesional, as a professional. Oke. Soalnya Biba jujur aja Biba nggak pernah pakai LinkedIn. Maksudnya pakai baru beberapa waktu di Beberapa Australia hari. gitu. Oh, Dan iya. soalnya di Indo kan Biba cuma kerja 1 tahun doang, habis itu langsung WHV. Jadi kayak profesional kerjaan aku secara profesional nggak ada. Kayak habis kerja kan Bah di rumah sakit kerjanya, habis kerja di rumah sakit, habis itu langsung ke farmer dan lain-lain. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh dengan Oh, apa namanya
pendidikan Relate sama pendidikan. backgroundnya gitu, kayak nggak nyambung. Jadi kayak profil LinkedIn aku udah kayak aduh nggak menarik lah. Buat employer gitu udah nggak menarik. Ya itu makanya karena berhubung saat itu tuh saya nemu LinkedIn itu dari tahun 2017 enggak dong, saya dari 2016 sudah pakai LinkedIn kan. Jadi benar-benar Karena memang apa sih ini kerjanya gitu. abang maksudnya udah lama dan banyak banget pengalamannya. Ya makanya tapi sampai sini apa namanya itu tidak berlaku ya. Jadi di sini kita harus mulai dari nol lagi. Dan beberapa orang-orang yang di luar selain Indonesia, saya nggak tahu negara apa aja itu, dia nggak mau menurunkan sendiri. Jadi expect saya kalau di Indo tuh saya sudah senior survei, tapi di sini saya sebagai surveyor aja gitu. Jadi saya yang biasa saya di Hyundai kemarin itu saya punya subcontractor. Jadi ibaratnya saya main konnya dan subcontractor saya itu mungkin ada sekitar 8 apa 9. Jadi saya harus bisa manage. Nah, sampai sini saya jadi mereka gitu. Jadi apa namanya, saya harus laporan, saya harus ini dan saya ya udahlah gitu loh, ngapain sih, orang juga beda bayarannya. Iya benar sih. Maksudnya bayarannya pasti berkali-kali lipat lah. Nggak tahu sih maksudnya. Ya kan? Atau nggak beda jauh? Bukan, kalau yang di Indo itu saya udah benar-benar mikirin sampai harus sign, kita harus tanda tangan penanggung jawabnya. Kalau ada apa-apa saya bakal kena. Kalau di sini saya cuma ngerjain, saya bikin report. Lebih gampang, benar lebih gampang. Malah lebih jadi enak udah, ya. Lebih enak. Jadi saya nggak harus ketemu orang, harus bikin sign kontrak, sign penanggung jawab, harus ikut meeting. Jadi saya ngerjain sesuatu, selesai, pulang. Jadi nggak kepikiran ke kepala gitu. Kalau di nggak Indo stres. Nggak kebawa gitu. sampai rumah. Nggak sampai rumah gitu. Berarti sampai Australia langsung kerja itu engineering sesuai bidang. Ya, benar, sesuai bidang. Itu pengalaman lah. Tapi abang di Australia maksudnya pakai WHV nih, pakai visa WHV berapa tahun jadinya? 1 tahun? Setahun aja? 1 tahun. Nah itu abang sempat kerja farm nggak buat kayak payslip atau apa? Atau enggak? Berarti langsung di apa namanya? Ditawarin dari company-nya buat sponsorship itu? Sponsorship? Belum sponsor. Belum sponsor. Jadi saya pas kerja, saya berpikirnya adalah saya kerja dulu 3 bulan di tempat yang itu. Setelah itu uang terkumpul, ya kan? Ini plan pertama saya adalah kerja 3 bulan ngumpulin duit di saat itu karena saya ngepas banget. Saya cuma bawa $600 ya saat itu. $600. Habis itu soalnya udah dapat kerjaan. Udah dapat kerjaan dan memang nggak dan pun kalaupun saya belum dapat kerjaan tetap saya berangkat Bib, karena kan memang harus datang dulu kan kita. Tapi dengan 600 itu kan nekat banget ya bang. $600 itu makanya itu ada satu foto teman saya yang Syrian itu ngupload saya pakai selimut. Itu benar-benar saya posisinya itu cuma 1 minggu. Pernah beli lunchbox yang di Coles atau Coles atau Woolies yang nasi chicken sate yang harganya $4. Itu saya beli 7, itu buat 1 minggu. Gitu. Sama telur sama beras, that's it. Oke. Karena benar-benar nge-save kan. Back to story, abis itu langsung rencana awal 3 bulan kerja. Habis 3 bulan kerja saya mau cari yang payslip sewajarnya anak WHV. Saya bilang, bos, aku kasarnya gini, bos, aku ngajukan inilah, aku mau pindah. Aku udah dapat interview saat itu sebagai construction di Darwin. Ingat banget saya. Saya bilang, kenapa kamu mau keluar? Ya, aku mau ngajukan payslip karena aku mau mencari payslip biar aku bisa extend gitu. Karena kalau di city kan nggak bisa kan, Bib? Kalau di city. Jadi waktu itu berarti Melbourne kah? Atau Melbourne. Melbourne. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa nih, saya mau harus ngejar payslip. Kalau di sini saya nggak bisa, saya cuma setahun aja. Nah, saya mau ngejar biar dapat 2 tahun. Nah, gitu. Akhirnya si supervisor saya bilang,
bentar deh saya ngobrol sama bos dulu katanya gitu. Oh ya udah itu aku udah interview sama yang di Darwin, udah dia juga interest. Oh iya boleh nih, pengalaman kamu boleh dan kamu bisa di sini bisa dapat payslip. Nah ngomongnya gitu. Oh udahlah akhirnya. Habis itu selang seminggu saya dipanggil sama bos kan katanya. Kenapa kamu di sini? Ya ini saya ngajar payslip bilang gitu. Tapi kamu ada masalah nggak di sini? Bilang gitu, dari segi salary, dari segi environmentnya gimana, dari lingkungan. Oh nggak masalah bilang itu. Saya justru saya kembali mungkin kata-kata pamungkas saya adalah justru saya mau ngambil payslip, habis saya selesai payslip saya balik lagi ke sini. Karena saya comfortable di sini gitu. Jadi benar-benar bukan karena something negatif gitu. Mungkin Bukan karena mau resign, tapi memang butuh payslip bukan aja gitu. butuh payslip gitu. Akhirnya si bos bilang mungkin habis itu ada begini deh bilang gitu, kamu gak usah pindah, kita tawarin sponsorship gimana, dia bilang gitu. Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti dong. Abang nggak tahu Saya nggak ngerti pas sponsorship itu. atau gimana? Saat itu saya cuma tahu 462 462 doang saya tahu. Cuma kan. WHV Karena doang taunya? WHV doang, sama Oke. student itu pun nggak detail. Kalau udah jalan itu ya, Allah aku merinding. Kalau udah jalan tuh Itu. pasti ada aja. Sponsorship, saat itu gimana? Bukan kamu sudah sponsorship tiket saya, dalam hati gue gitu kan? Oh beda loh gitu. Oh gitu. Jadi apa? Dia abis itu nanti deh apa namanya? Nama adminnya Katrina namanya. Nanti Katrina email kamu deh, katanya jelasin ini. Oh ya udah, jadi kau jelasin. Tadinya tuh namanya skill shortage 482 saat itu. Saya pelajari dong, pelajari. Oh ini, skill visa ini bilang itu. Ini yang dicari orang-orang. Kalau saya dulu masih misteri kan, siapa yang dapat ini tuh udah hebat gitu. Saya masih mempelajari tuh. Oh ini bisa extend 2 tahun sama 4 tahun. Kalau yang skill shortage itu 2 tahun, kalau yang shortage 1 itu yang 4 tahun. Saya bilang, oh oke, bilang itu. Yang 4 akhirnya tahun yang apa bang? kan yang pertama itu kan 2 tahun. Ya. Yang kedua itu ada yang 4 tahun. Oh itu berarti sama-sama 482 tapi? Sama-sama 482, cuman beda pathway-nya beda. Habis itu saya pelajari gini, oke. Cuman ada satu klausul, jadi visaku tuh harus dihabisin dulu selama setahun. Oh right. Jadi harus dihabisin dulu, karena kan aku masih ada masa berlakunya kan, masih 9 bulan itu aku masih. Akhirnya, tapi di situ aku berpikir lagi, ya kalau aku disponsorin, kalau enggak gimana, ya kan, bisa aja omdo, ya kan saat itu. Iya benar. Karena aku masih pikir, Karena nggak tahu kan 9 bulan setelahnya tiba-tiba ada apa namanya something wrong atau apa something gitu. wrong atau aku bikin kesalahan jadi mindset saya masih mindset HRD-nya Indo gitu loh. Iya, iya benar. Janji. Tolong ini di post ya. Ya jadi akhirnya saya konsultasi sama ibu dan istri juga, akhirnya udah nggak apa-apa bertahan aja daripada kamu nanti pindah-pindah semula dari udah deh. Akhirnya saya sacrifice WHV tahun depan itu untuk satu employer ini. Akhirnya pas itu bulan Maret, saya nggak tanya sebenarnya, pas bulan Mei itu email masuk lagi, ada ini mendekati kontrak habis sesuai omongan dari CEO, dan itu saja kita memberikan sponsorship. Oh dia masih inget gitu akhirnya. Oh masih inget bilang gitu. Oh iya gimana akhirnya saya harus ngumpulin dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau Biba tahu misalkan visa kita mau habis, itu kita dapat email dari imigrasi Australia yang membilang bahwa visa kamu ntar lagi habis nih, kamu harus mempersiapkan atau kamu balik ke negara kamu. Itu horor banget itu email. Iya kayak ancaman ya. Ancaman, benar-benar ancaman. Jadi saya prepare dokumen, dan nah ini kembali ke pertanyaan yang awal, yang kenapa saya pilih sivil dan itu relate sama pekerjaan saya. Itu dihitung sama, termasuk kecuali kalau saya ngambil IT, saya kerjanya surveyor, nggak relate. Aku harus ada skill assessment. Nah, civil ternyata ada ininya, connect-nya sama si kerjaan saya sekarang. Jadi akhirnya saya upload ijazah saya harus translate apa segala macam dan sebagainya. Dan satu persyaratan adalah saya nggak pakai skill assessment untuk dapat 482. Jadi jadi gini,
skill visa Iya. atau working visa Subskas 82 itu persyaratannya adalah harus ada skill assessment Iya. dari pemerintah Australia dan which is itu ada platformnya. Nah, Iya. saat itu saya terbentur dengan lulusan saya bukan lulusan geodesi atau geodetik, jadi sivil itu tidak termasuk dan saya nggak bisa, dan itu sempat saya hopeless gitu kan. Ternyata si employer tuh punya migration agent yang qualified gitu. Dia tanya, oh iya kamu nggak bisa ya pakai SKT. Terus dia bilang gini, kamu berapa lama, boleh nggak lihat CV kamu? Aku kasih CV saya semua tuh. Iya. Dan di situ, kamu udah pengalaman lama ya, bilang itu hampir pasti 12 tahun pengalaman. Terus dia tuh ngomong kayak gini aja, kamu coba minta experience letter kamu dari tahun 2022 sampai 2016. Oke. Ya, jadi kan ada 6 tahun ke belakang apa 5 tahun ke belakang ya. Which Untungnya is saya udah banyak banget employernya, maksudnya company yang abang kerja, atau emang satu orang doang? enggak, saya pindah-pindah kan kalau based on project kan. Oke. Gitu. PR banget. Dan itu Oke. PR itu bener-bener PR tuh buat yang nanti mau naik ke working skill shortage visa. Jadi otomatis kalau pengalaman kerja saya aman, ada semua. Saya kan backup selalu ada experience center. Nah, yang pertanyaan yang kedua adalah payslip, Bib. Payslip Tahun kapan? dari 2016 sampai 2022 itu harus ada Sedangkan sebagai payslip Indo persyaratan. itu lebih ke paper nggak sih? Paper base, bukan email atau email? Saya mix, ada yang paper based, ada yang online. Nah, yang online itu saya harus minta ke HRD saya sebelumnya. Jadi penting banget kita kalau resign tuh baik-baik ya, jadi benar. gampang. Jadi saya itu yang di Hyundai, saya teman saya HRD-nya saat itu saya minta tolong boleh nggak ini payslip. Buat apa mas? Ini mau ngajukan ini, katanya. Oh yaudah 2 tahun saya dapat. Oke 2 tahun dapat. Terus saya lagi masih itu 2021 sampai 19 dapat. Dari 19 ke 16. Nah, ini yang agak ribet karena kan itu proyek udah kelar. Iya, coba. Bangunannya udah jadi, orang-orang udah pada nyebar. Nah, habis itu di Adikarya itu, saya di Adikarya habis itu. Habis itu saya coba kontak teman saya. Terus saya pelajarin persyaratan payslip lengkap dengan employer, nanya siapa, terus nomor teleponnya sama stamp. Iya. Mikir saya adalah kembali lagi, saya orangnya sedikit berpikir agak beda gitu. Kenapa nggak saya pakai payslip satu, tapi saya copy, saya ganti tanggalnya semua sampai di tahun yang tersebut. Akhirnya kayaknya bisa nih. Akhirnya saya telepon teman saya itu sekarang bagian warehouse. Berarti abang bikin tuh kayak daftar payslip gitu? Betul. Okay. Saya punya satu payslip, contoh payslip yang di laptop. Akhirnya saya coba ngobrol sama teman saya karena udah project finance yang nggak ada, PN-nya udah pindah. Akhirnya saya punya satu teman itu, dia bilang aku butuh stempelnya perusahaan sama nama project, bisa nggak kamu bantu, bilang itu. Ya udah bisa bilang itu. Karena aku dulu sering bantu dia, sering bantu saya, saling udah kenal dekat. Akhirnya saya kirim email ke dia, nanti kerjain selama 3 hari, dia kerjain dari tanggal 2016 sampai 2019 dia bikin. Jadi itu ada sekitar, bayangin aja 12 kali 3, 36 payslip gitu dalam bentuk PDF. Wah ribet lah, itu ribet banget. Oke, berarti temennya abang posisi di Australia kan? Posisi di Australia. Terus minta tolong temennya buat minta stamp. Minta stamp sama nominal gajinya, terus nama proyeknya apa, kantornya di mana. Terus itu doang ngeprint sebenarnya. juga, Simple. terus dia yang minta tanda tangan ke kontraktor. Dia perlu tanda tangan gak sih? Tanda tangannya teman saya sendiri. Kan nggak mungkin dong dia ini agak ilegal tapi terus dapat stempelnya. Agak ilegal. Stempelnya kan perusahaan si kontraktornya tetap ada. Saya cuma butuh stempel aja. Jadi tapi kalau dari perusahaannya bolehin kan untuk boleh. Karena kan memang saya bekerja di situ. Yang penting gitu. maksudnya yang penting itu jadinya nggak ilegal jadinya kan. Soalnya enggak perusahaannya bilang. Maksudnya diizinkan gitu.
Dan saya juga tidak ada mengubah nominal gaji saya berapa, saya tidak ada mengubah. Saya cuma minta payslipnya sesuai dengan bulan saya kerja. Jadi nggak sampai saya minta lebih dari kerja. Jadi itu aman dan kita akhirnya dapet. Saya kirim semua itu dalam bentuk folder zip, terus dibuka sama dia. Akhirnya oke, kita proses saat visa kamu mau habis. Wah, itu tanggal 11 itu saya sudah expired 11 September. Tanggal 9 sudah email masuk nih. Aduh, email masuk. Katanya visa kamu tak lagi habis. Dipersiapkanlah visa selanjutnya apa, atau mungkin kamu balik lagi ke negara kamu dan sampai ketemu lagi. Udah gitu ngomongnya. Dari immigration dari government kan? Dari email kamu. Habis itu besok sore menjelang malam itu kalau nggak salah, saya ingat banget itu email masuk bridging visa. Oke, tapi berarti yang ngurusin itu ada immigration agent-nya yang dari company itu? Ada, jadi si company ini nunjuk satu immigration agent untuk ngurusin visa-visa orang gitu. Okay. Dan itu lumrah kok, banyak employer punya migration agent. Kayak gitu. Berarti abang cuman kasih dokumen-dokumen yang dibutuhin kan, terus ada yang ngajuin sendiri nanti immigration agentnya. Nanti diajukan sama dia, dan sebagainya, bridging visa. Itu dia mungkin ngomong estimasi itu bakalan mungkin 1 bulanan 2 bulanan. Dan saat itu saya berpikirnya adalah ini bridging visa A atau B ya, yang nggak bisa pulang gitu ya. Masalah ya. Aku lupa, itulah. Ya, padahal di saat yang bersamaan bulan depan saya mau balik gitu kan, ada acara kan. Cuma 2 hari granted 482. Masya Allah, alhamdulillah. Itu benar-benar 2 hari dan itu migrasinya juga bingung. Ini tumben cepet gitu loh, karena biasanya juga 1 bulanan 2 bulanan gitu. Jadi bridging itu bakal lama, terus akhirnya cuma 2 hari email masuk. Baru sih itu granted. Habis itu pas granted itu 4 tahun visa itu 4 tahun dikasihnya. Jadi 2027. 4 tahun. Itu. Berarti memang berarti dari company dia bilang kamu aku kontrak selama 4 tahun gitu apa enggak ada omongan kayak gitu? Enggak. Terus enggak ada. Jadi kalau pas lagi pertama kali kontrak dia bilangnya abang bisa kerja sampai terserahnya abang tetap, atau dia kontrak kan kalau di Indo kan gini kan ada perjanjian kontrak kan. Ini bebas cuman pengalaman yang sedikit itu. Pakai perjanjian kontrak, kamu dikontrak selama 1 tahun kayak gitu ya kan? Dengan base salary segini per bulan. Base salary, betul. Kalau di Indo kayak gitu. Kalau di Indo kayak gitu, saya juga gitu. Kalau di Australia selama ada project gitu. Oh, jadi berarti nggak nentu dong berapa tahunnya? Aku di kontrak itu tidak ada tertulis sampai tahun depan atau tahun 2 tahun lagi, nggak ada. Jadi emang benar-benar kalau boleh diibaratkan mudahnya tuh kalau di Indo PKWTT ya, tak tertentu. Oke, gitu. Jadi udah kayak staff permanen gitu di situ. Oke. PKWTT. Jadi PKWTT. Pegawai. Kalau PKWT kan perjanjian kerja waktu tertentu. Right. Kalau PKWTT perjanjian kerja waktu tak tertentu. Oke. Kenapa saya tahu? Karena saya sering dapat kontrak begitu setiap project. Tipe nggak tahu. Kalau di construction kita ada. Jadi kalau di Habibah bahasanya probation setahun probation. Nah, kalau saya PKWT gitu. I see. Wih, keren banget. Berarti pas lagi letter of offer-nya itu dia cuman kamu kerja sekian udah, dia nggak ngasih tangga, nggak ngasih apa kayak gitu, kontraknya nggak ada sampai kapan? Nggak ada. Jadi dan saya juga lihat kru-krunya yang di tempat saya itu memang ada yang udah 15 tahun, ada yang udah 10 tahun, orang Aussie, dan ada yang udah 6 tahun. Jadi memang nggak ada yang base kontrak 1 tahun selesai, enggak. Jadi memang semua langsung staff permanen gitu. Terus Biba kan nggak tahu
banyak tentang sponsorship visa ya. Berarti kalau misal udah di sponsorshipin gitu kan selama 4 tahun kan. Terus kalau misal tiba-tiba abang quit berarti visanya selesai. Kalau dari working visa, misalkan saya keluar, Keluar dari kalau company misal itu. keluar dari company, misalkan saya tertarik dengan perusahaan lain nih, misalkan, nah itu depends bagaimana menjaga komunikasi dengan employer. Ada beberapa yang mungkin employer tanda kutip sakit hati ya, dia bisa ngekat langsung itu. Jadi cuman dia harus pulang 1 bulan atau mungkin di ban bahasanya kalau kita nggak bikin connection yang bagus misalkan kayak. Tapi jarang banget. Jarang Jadi terjadi sih di Australia itu drama jarang kayak banget gitu. terjadi. Jadi iya benar-benar. Jadi stepnya adalah kalau misal kita masih di working visa begini, itu employer bahkan mengeluarkan nama kita dari immigration, tapi kita dikasih waktu kalau nggak salah tuh peraturannya 3 bulan kita bisa cari employer baru Dengan skill visa yang sama, skill yang sama. dengan skill visa dengan skill yang sama gitu. Cuman kalau ya, orang Indo kan selalu punya nggak enakan ya perasaan itu ya. Jadi kita udah dibayarin, kita udah diurusin nih, kita kok maksud kalau mau misalkan pindah kayak plan saya berikutnya tuh pengennya gini, kalau misalkan dalam ada klausul BIP. Jadi di 482 itu kalau kita bekerja selama 2 tahun itu kita bisa ngajukan permanent resident. Udah pernah dengar belum? Oh, nggak tahu. Jadi gitu. Gue Jadi taunya kalau misal dia tinggal kalau misal temporary visa, kalau misal 491 atau apa, kalau dia tinggal selama 5 tahun kalau nggak salah baru bisa ini apply permanent resident. Itu 491 lebih ke 491 karena harus stay di regional kan. Nah kalau 482 itu kita bisa bekerja di employer itu yang sama 2 tahun. Terus nanti itu kita udah bisa eligible untuk diajukan sama namanya 186. Namanya 186. Oke, gitu. 186. Aku kira yang 190. Kalau yang 190 kan kita individu apply sendiri, kita nunggu kuota, terus kita harus bersaing dengan yang lain kalau untuk dapatkan 186 kuota berarti itu dari company ya, maksudnya kayak company lagi, employer lagi. Jadi karena saya menyadari bahwa usia saya tidak bisa mencukupi untuk ngajukan 190 karena udah ngajukan 482 ya. Jadi saya mau nggak mau, suka tidak suka harus bertahan di employer yang sama minimal 2 tahun. Dan saya udah 2 tahun ya, nanti September 2 tahun dan masih kurang setahun lagi. Karena kan WHV kemarin nggak dihitung. Oke. Gitu. Dan dihitungnya oke. Wow. Gitu, itu 186. Ya kalau Aku lagi misal buat ngejar Bang itu. Adam mah itu bukan hal yang berat ya. Udah kerja di lebih ke ini sih, lebih ke employer mau nggak gitu loh sponsorin 186 atau enggak. Mungkin nggak 2 tahun employer. Nah takutnya kan karena kebanyakan case adalah saat dia dapat sponsor 186 dia itu banyak cabut. resign. Yang cabut Benar. gitu. Iya sih banyak sih. Soalnya banyak yang kan? ada sih cerita yang kayak gitu. Jadi kayak employernya itu kayak alah ini udah dia kasih pasti nanti dia cabut pergi. Teman saya dari Iran itu dia dapat sponsor granted besoknya resign. Jahat banget gak sih? Tapi tuh kayak apa sih, kalau orang Indo kan ada nggak enakannya ya, jadi udahlah nanti lah nunggu setahun lah kayak gitu. Tapi kalau orang-orang nggak tahu sih, nggak ada urusan negara lain. Negara lain tuh kayak bodo amat. Jadi mereka si teman saya tuh tetap kerja tapi nggak digaji, dia mau gitu. Maksudnya? Karena jadi gini, 482 ke 186 itu biayanya adalah satu orang itu kalau nggak salah 12.000. Ya, 12.000 biaya visanya. Nah, teman saya ini menyadari bahwa dia udah terlalu panjang jamnya, dia mau cari yang karena udah PR ya. I don't have any time to work long hours. Baru dia ngomong sama HR, aku mau resign, nah gitu, kasarnya gitu. Tapi aku nanti tetap kerja, gak usah kamu bayar saya. Jadi gini Bib,
Di 482 ke 186 itu ada klausul kontrak dari employer, tapi depends of employer ya. Iya, Jadi oke. kalau tempat saya, kamu saat granted 186, kamu harus bekerja 2 tahun di employer yang sama. Iya. Kalau kamu keluar dari 2 tahun, kamu harus ganti 12.000 atau 13.000 gitu. Maksudnya keluar dari 2 tahun? Jadi misalkan Habibah sudah granted nih 186 Iya. ya, udah PR nih, terus Habibah harus kerja lagi selama 2 tahun. Oh, right. Kalau Minimal mau 2 resign, tahun. minimal 2 tahun. Kalau mau resign tahun ketiga, gitu. Oke. Biar nggak kena denda, kasarnya denda, gitulah. Dendanya yang 12.000 itu yang buat apply 12.000. visanya itu. Karena itu kan employer bayar agent, terus Iya. dia harus ngeluarin biaya kos untuk itu. Jadi kebanyakan orang-orang itu sampai rela nggak digaji gara-gara ya itu 1 bulan. Jadi dia ngelepas beban long hours itu demi yang nggak terlalu panjang gitu. Oke, berarti temennya abang itu dia resign. Oke, aku resign, aku mau nyari kerjaan yang lain gitu kan. Tapi buat bayar yang dendanya itu aku bisa kerja 1 bulan tanpa gaji. Iya, karena daripada dia harus ganti, aku gak punya uang nih. Gitu. Oke, make sense. Aduh, make sense. itu. Makanya Tapi emang orang semenjak itulah. banyak sih orang-orang yang maksudnya bukan orang Indo itu udah keluar aja bodo amat. Banyak lah, apalagi backpacker di sini kan. Kayak Iya, bisa ya benar. kalau aku tuh kayak aku nggak pengen gitu keluar yang apa sih jadi kayak jelek gitu sama company-nya. Aku mau pengennya company-nya. keluar baik-baik gitu pengennya. Banyak di Indo Melbourne itu di Facebook sering banget ada owner-owner dari terutama restoran ya paling sering banget. kalau Jadi restoran sih, kerja 2 hari keluar, 4 hari keluar itu. Yap. Dan kebanyakan orang-orang kita juga saya bilang aduh Orang kasihan WHV. banget orang WHV. Makanya sekarang di Melbourne, nggak tahu di tempat Habib ya, di Melbourne itu sekarang banyak banget restoran tertulisnya no WHV. Oke. Itu kan Tapi kasihan sebenarnya itu bukan kasus baru sih bang, itu udah dari lama. Oh, iya? Iya. Oh. Soalnya kan memang WHV itu terkenal apa sih? Nggak tahu. Kutu loncat. Iya, maksudnya nggak tahu kenapa sekarang ini banyak banget yang ambil cash itu buat dinaikin gitu loh. Kayak ini gara-gara anak WHV sekarang pada apa namanya pergi seenaknya sendiri. Enggak, sebenarnya udah dari lama kayak gitu, dari sebelum Covid udah kayak gitu. Dari sebelum Maksudnya, COVID ya. iya, mereka udah kayak aware gitu. Soalnya apa namanya WHV kan best sellerinya 24 kan kalau casual. 24. Nah, sedangkan kalau misal restoran di sana ya pasti mereka prefer yang student lah yang bisa di Oh ya, benar. pertama student dia nggak bakal pindah-pindah, nggak bakal ada alasan buat cari payslip atau apa gitu kan. Pasti student bakal di situ terus yang kedua mereka nggak perlu bayar buat apa namanya sampai $24 per jam gitu karena iya, student benar. mau dibayar cash on hand paling. Cash on hand. Iya, kadang $15 atau kadang ada yang $10 per jam $10. mau. Jadi kayak ya kalau misal aku punya bisnis ya pasti aku milih yang lebih murah kan, ya nggak sih kalau misal. Iya, benar Iya. sih, benar. Dan itu Benar. nggak sekarang ini nggak, udah dari dulu kayak gitu. Jadi kayak emang temen aku yang dia udah datang dari 2019 dia di Sydney udah apply restoran-restoran kayak gitu-gitu. Sampai ratusan dia sebar CV-nya nggak keterima karena memang Nggak keterima. iya, karena memang pertama dia nggak ada pengalaman kerja, terus yang kedua dia WHV gitu, dan aku harus bayar kamu $24 kalau misal mau yang pakai payslip ya, tapi kalau misal cash on hand $15 kata dia gitu bisanya. Iya, anak WHV kalau Benar, misal dikasih $15 per jam kalau Nggak ada. mau. Iyalah, maksudnya soalnya WHV kan cuma 3 tahun kan. Pasti orang-orang Iya, benar. dengan waktu yang sesingkat itu kalau bisa nyari yang lebih tinggi gitu. Makanya ya udah dari awal sih kayak gitu sebenarnya, tapi nggak tahu Iya. banyak banget yang apa namanya bikin apa kayak konten gitu kan. Ini dari gara-gara anak WHV tahun ini, sebenarnya enggak, itu udah dari lama Udah tuh. lama ya.
Oh gitu. Sempat saya juga ngasih satu gambaran buat teman WHV yang kemarin sempat saya ngobrol itu adalah kalau kamu sudah masuk ke tahun ketiga, saya bilang ke teman-teman itu, kalau bisa sudah mulai berpikir untuk misalkan kamu di grade dapatnya gede misalkan, tapi kamu udah masuk tahun ketiga, start tahun ketiga, sudah mulai cari apa yang kamu planning setelah itu. Iya. Dan kebanyakan teman-teman yang kemarin saya ngobrol-ngobrol itu adalah di komunitas itu adalah mereka masih kayak ntar aja lah bang, gede bayarannya, bayar. Oh ya udah. Tapi saat ada beberapa yang komen, aku sudah mau tahun terakhir bang, ini udah tinggal 6 bulan lagi, info dong student, info dong agensi untuk kuliah gimana, baru kepikiran di situ. Dan kasihannya lagi adalah satu, mereka nggak ada pegangan untuk kuliah, karena kalau studi sekarang ribet ya kalau nggak salah, harus banyak banget dokumen, banyak banget harus punya uang berapa gitu. Dan itu yang udah saya bilangin dari awal, kalau udah mulai tahun ketiga mulai berpikir nih. Ada teman saya, dia di Springfield itu, di Melbourne itu, dia sekarang kuliah di bagian apoteker kah? Farmasi kalau nggak salah, di farmasi. Dan dia bisa extend 2 tahun karena saya ngomong kan pas itu mulai berpikir apa yang berikutnya. Jadi kalau di saat tahun ketiga itu kita masih nggak ada plan, cuman kerja, terima duit, itu pasti nanti mentoknya di terakhir kan bingung mau kemana lagi. Iya. Ya dengan iya sih, tapi memang itu sih, hidup kayak harus ada yang disacrifice nggak sih? Maksudnya kalau kamu mau, ya harus ada yang diprioritasin gitu loh. Kalau kamu mau pilih tinggal di sini, ya udah. Ya. Relakan gaji besar gitu, mulai gitu buat meniti jalan ke depan gitu. Harusnya gitu sih. Kecuali kalau memang pengen for good kayak Mbak Sri ya, itu sempat saya ketemu orangnya halus banget itu. Dia memang pengen pulang katanya, pengen pulang. Iya halus banget sih dia. Halus banget, Mbak Sri itu halus banget orangnya. Halus anggun. Abang kalau misalnya dengerin podcast Biba yang sama dia, aku bilang ih ini orang ya anggun, gemulai. Oh udah pernah ya? Iya udah pernah sebelum mantap, abang mantap. Dia narasumber gitu. Pertama ya. Jadi abang narasumber kedua di podcast Biba ini. Iya. Sempat saya lihat ada podcastnya sebelum di podcast Biba itu dia bukan? Iya. Enggak. Biba kan ada temen juga pas lagi mulai. Jadi dia baru sampai di Australia tahun ini. Oh baru sampai. Jadi kayak biar bandingin. Ada gambaran antara tahunku sama tahunnya dia kayak gitu. Tahunnya dia. Balik experience. 5 tahun. 5 tahun di sini tapi ya gini-gini aja. Biasa backpacker kan gini-gini aja. Backpacker. Pindah-pindah aku terloncat kan. Pindah-pindah aku tuh loncat, itu teman saya tuh banyak banget tuh, pindah dari state pindah state, terus pindah state balik lagi. Keren. Ya Biba juga gitu. Ke Queensland, dari awalnya Queensland, terus kita pindah sama Cherry ke Victoria. Di Robinvale tau nggak? Terus habis itu ke Robinvale tahu. Ke South Australia, terus balik lagi Victoria, New South Wales, ya gitu-gitulah biasa. Keren. Berarti dia punya mobil dong? Ada mobil? Ada mobil tahun lalu, tapi udah aku jual karena udah sama suami kan. Suami ikut? Suami baru nikah kemarin bulan April. Oh masih baru banget. Selamat ya. Jadi habis nikah itu tuh kayak lucu banget. Bibah di Separtan kan, kerja di Separtan itu di SPC, tahu nggak yang produk kalengan itu loh bang. Oke, itulah pokoknya. Jadi tiba-tiba dia bilang ini season udah low season, mungkin bakal 3 minggu libur gitu kan. Terus emang Biba sama suami udah mau rencana nikah September. Nah, tapi tiba-tiba dia bilang kayak gitu di akhir Maret. Terus aku bilang 3 minggu kita ngapain kalau nggak ada pemasukan, ngapain di Indo di Australia, mahal kan. Di Australia, betul. Terus itu, gimana kalau kita nikah aja? Sorry, itu kocak banget. Suaminya ketemu di sini? Iya, ketemu di sini, orang Taiwan. Orang Taiwan. Iya, dia nice. mualaf tahun lalu, dia udah mualaf. Alhamdulillah. Berarti sekarang suami kerja atau? Enggak, dia lagi prepare masak
bantu potong-potong. Soalnya keren. ya soalnya dia tahu kan kita mau podcast, jadi ya udah aku yang potong-potong aja gitu buat masak buat bekal. Nikahnya di mana? Di Indo? Di Indo. April kemarin. Jadi kayak April kemarin. aku bilang, terus dia bilang gini, gimana orang tamu emang ini apa namanya siap gitu. So aku tanya ibuku, ya udah yang penting ada uangnya aja gitu. soalnya hamin 3 minggu Kak, kita cuma punya waktu 3 minggu dalam buat nikah itu gitu. Terus ya udah jadi kayak persiapan cuma 3 minggu, bla bla bla, aku serahin ke ibu sama kita sambil online kayak gitu. Udah pulang, habis itu nikah, ribet banget lah pokoknya ceritanya. Habis itu singkat cerita kita balik lagi dapat kerjaan Klaten. Jadi kayak habis nikah udah belum ada kesempet honeymoon atau apa, nggak ada. Berarti suami WHV juga? Iya, WHV juga. Enak tuh bisa sampai usia 35 nggak sih kalau ASEAN? Nggak tahu aku WHV-nya? ya. Kalau misal Taiwan, aku kayaknya sama deh, sama 30. Karena kalau 417 35. Cuman beberapa negara tertentu. Iya sih, lebih ke Eropa sih, lebih ke Europe. Iya benar. Europe sama Europe sih. Setahu aku cuman Europe tapi dia nanti WHV-nya sampai 2026. Masih lama ya. Iya, sedangkan Bibah 2025. Oke, itu intermezzo guys. Sorry. Intermezzo. terus. Iya, terus habis itu wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye.